Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du, pada yang terhormat Bapak Rektor yang dalam hal ini belum bisa gabung ya karena bersamaan dengan acara Thailand itu ada kerjasama dengan Thailand, mohon maaf. Yang pada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Helmi Purwanto, STMT, yang telah hadir gabung di media Zoom ini. Terima kasih Pak Helmi, semoga nanti bisa memberikan pencerahannya juga terkait dengan peluncuran sistem SIPU dan DIPA ke depan ini. Yang kami hormati pula Kepala OPT, Bapak Roni Pijanarko. Terima kasih Bapak Roni dan tim yang telah menyiapkan sistem SIPU ini dengan LP2M yang tidak bisa kita sampaikan ucapan terima kasih saja ini karena percepatannya untuk SIPU tahun ini biar clear. Dan juga tidak ketinggalan para dekan, yang para wakil rektor dan para kepala biro, para dekan yang telah hadir, dan juga Kajur, Kaprodi, serta tidak ketinggalan Sekretaris LP2M, Bu Leli, dan juga Kepala Pusat, Bu Ayu Sabrina, dan juga Bu Linda, serta Mas Sobrin, dari tim LP2M Wonder Woman ini, Pak Helmi. Ibu Wonder Woman. Para diri semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa melalui aplikasi media Zoom. Semoga kegiatan ini bisa memperlancar dalam pengembangan peringkat di Unhas ke depan. Satu yang perlu kami sampaikan bahwa sistem penelitian dan pengabdian Unhas ini dibuat dalam rangka untuk mempercepat rekam jejak atau track record ketika nanti dalam proses penelitian dan pengabdian dengan melalui DIPA bisa online dan juga bisa terjaga track record di dalam pelaporan dan juga monetnya nanti. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh sistemnya dari pihak UPT dan juga Kepala Pusat. Yang kedua bahwa DIPA ini seperti tahun yang lalu, kita mulai bulan ini semoga sesuai dengan target dan sesuai dengan rundown lah. Kita buat timeline-nya terkait dengan anggaran yang kita luncurkan dan juga laporan-laporan dalam DIPA ini. Harapan kami yang ketiga sih untuk jumlahnya bisa maksimal ya. Mohon Bapak Ibu Dekan dan juga Bapak Ibu Kajur Kaprodi bisa memberikan gambaran kepada para Bapak Ibu dosen yang belum bisa bergabung mungkin pada kesempatan hari ini agar maksimal dalam DIPA ini untuk peluncuran penelitian dan pengabdian masyarakat di tahun anggaran 2020 ini. Karena anggaran yang sudah disediakan ini kalau bisa dimaksimalkan. Dan kami juga berharap nanti ada skema-skema yang lain yang bisa diraih, karena yang Simrit Takmas kemarin sedikit laporan ya Bapak Wakil Rektor, yang Simrit Takmas kemarin alhamdulillah kita naik juga jumlahnya meskipun belum maksimal 80% belum, tapi dari jumlah yang tahun lalu alhamdulillah sudah ada kenaikan. Memang agak repot Simrit Takmas berkaitan dengan proses loadingnya yang sangat ketat dan sangat susah ketika kita mau masuk. Dan semoga ke depan hasil dari yang DIPA ini yang bisa diperbaiki dan disempurnakan bisa masuk di Simrit Takmas ataupun pengajian-pengajian yang lain yang bisa dipatenkan dan juga dihakikan misalnya. Beberapa hal itu yang kami sampaikan, semoga
depan dalam peringkat jumlah dan juga DIPA ini bisa bermanfaat secara baik dan juga jumlahnya maksimal serta membawa manfaat bagi kita bersama. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan nanti dalam sistem ini dan juga dalam penyampaian webinar atau Zoom pada kesempatan kali ini. Kalau dimungkinkan mungkin nanti dari LP2M akan memberikan YouTube ya. Nanti direkam Mas Sofi, direkam biar yang tidak bisa ikut pada kali ini bisa menayangkan ulang melalui YouTube bagaimana sistem yang baru ini kita luncurkan dengan skema yang sudah ada. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, selebihnya selamat untuk tim Kepala Pusat Bu Ayu Sabrina, terima kasih, dan tim dengan UPT yang sudah bekerja sama. Dan akhir kalam, Allahumma fiq ila matorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meniti acara selanjutnya yaitu arahan Wakil Rektor 4 yang akan disampaikan Bapak Dr. Helmi Purwanto SDMT. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Mas Sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M, Ibu Sekretaris, Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian, Ibu Kepala Pusat Publikasi dan Haki, serta Bapak Ibu dosen semua di lingkungan Universitas Wahid Hasim. Pak Rektor mohon izin tidak bisa mengikuti acara ini secara langsung karena beliau juga pada saat yang bersamaan sedang mengikuti kegiatan beasiswa untuk mahasiswa Thailand dan PPL mahasiswa Wahid Hasim di Thailand. Nah, kita patut bersyukur, alhamdulillah kita semakin banyak kegiatan di kampus kita sehingga ini kita berharap bisa membawa manfaat bersama bagi kita semua. Salawat serta salam adalah selalu kita haturkan kehadirat yang kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita nantikan besok di hari akhir nanti. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, alhamdulillah kita akan membuka penelitian, dana penelitian dan pengabdian dari internal Universitas Wahid Hasim Semarang. Beberapa hari yang lalu kita sudah meluncing sentra kekayaan intelektual Unwahas. Alhamdulillah sekarang tentunya dengan adanya tim yang baru, dengan personel yang baru dan jumlahnya sudah cukup, serta menurut saya pendanaan terkait dengan penelitian dan pengabdian di Wahid Hasim sudah cukup baik. Nah, sehingga harapan dari kami yang memegang tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian dan pengabdian, kalau Tridharma itu kan ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian, seperti kemarin yang disampaikan oleh Bu Juli, bahwa kita mempunyai dua tanggung jawab di Tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang penelitian dan pengabdian. Dan di dalam borang banyak sekali poin-poin yang menjadi penilaian, baik itu kegiatan penelitiannya, luaran penelitiannya, apakah kolaborasi penelitian dengan mahasiswa, kolaborasi penelitian dengan kolaborasi pengabdian dengan mahasiswa itu menjadi sangat signifikan sekali penilaiannya di dalam 9 kriteria. Begitu juga dengan karir Bapak Ibu sebagai dosen, tentunya harus didukung dari penelitian ataupun pengabdian Bapak Ibu semuanya, karena di karir dosen bisa naik fungsional ke asisten ahli, naik ke lektor, naik ke lektor kepala, ataupun naik ke guru besar, itu syarat utamanya atau syarat khususnya adalah jurnal. Nah, jurnal ini biasanya didapatkan dari hasil-hasil penelitian, sehingga tugas kami di bidang 4 ataupun di LP2M sangat berat sekali untuk bisa mengangkat
bagaimana visi misi universitas menjadi universitas yang unggul. Salah satunya melalui luaran-luaran yang nanti akan dihasilkan di dalam kegiatan penelitian ini. Kami di bidang 4 berusaha sekali untuk bisa mengakses pendanaan-pendanaan. Apakah itu pendanaan dari internal yang segera akan kita luncurkan ataupun pendanaan-pendanaan dari eksternal. Tidak hanya dari Kemendikbudristek, kami berusaha juga mencari pendanaan dari BRIN. Alhamdulillah institusi Unwahas sudah bisa masuk ke BRIN, jadi nanti secara berkala insya Allah kami akan sampaikan informasi-informasi terkait dengan pendanaan yang ada di di BRIN. Dan nanti tentunya dalam waktu dekat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti akan diluncurkan terkait dengan Kedareka. Jadi ini juga Bapak Ibu juga harus bersiap-siap, marilah kita berlomba-lomba mencari pendanaan untuk kegiatan penelitian, untuk kegiatan pengabdian masyarakat, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti luarannya bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan tentunya sangat bermanfaat bagi institusi. Kami di institusi juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berhasil mempublikasikan karya artikel ilmiahnya, apakah itu di Sinta 1-2, di jurnal internasional, proceeding internasional, ataupun di jurnal internasional bereputasi dan berfaktor dampak. Begitu juga dengan pengurusan kekayaan intelektual. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membaca struktur tarif yang ada di yayasan, bahwa di situ kekayaan intelektual akan diberikan penghargaan. Tetapi setelah kami rapatkan dengan pihak universitas, maka semua semua pengurusan untuk karya cipta ataupun paten dan sebagainya itu akan diurus oleh sentra HKI, sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi mengajukan klaim terkait dengan kekayaan intelektual. Tapi insya Allah semua pengurusan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual itu akan diuruskan oleh sentra HKI Universitas Wahid Hasim, tentunya dengan anggaran yang sudah diajukan oleh LP2M ke Yayasan Wahid Hasim. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dan nantinya tentu akan ada kegiatan-kegiatan yang lain di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, mudah-mudahan minat ataupun jumlah serta kualitas daripada penelitian dan pengabdian masyarakat yang tentunya nanti bisa menghasilkan luaran-luaran yang sangat bagus, luaran-luaran untuk jurnal internasional bereputasi dan berfaktor dampak, apakah itu jurnal Sinta dan lain sebagainya, bisa memberikan manfaat bagi khususnya Universitas Wahid Hasim Semarang dan tentunya bisa bermanfaat bagi masing-masing dosen untuk bisa meningkatkan karir dosen di bidang akademiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada LP2M, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan alhamdulillah pada periode DIPA Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun ini kita sudah bisa menggunakan sistem informasi yang mudah-mudahan sistem informasi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan optimal untuk bisa memantau, bisa melihat profil masing-masing dosen di lingkungan Universitas Wahid Hasim Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ini acara selanjutnya Suaranya kok ada yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Sekretaris LP2M HUPT TIK. Untuk penyampaian materi cek. Gimana Winda?
Untuk materi yang pertama disampaikan oleh Sekretaris LP2M, yaitu Ibu Leli Kurniasari STMT. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Mas Sofirin selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Helmi Purwanto. Yang saya hormati Ketua LP2M Unwahas, Pak Dr. Ali Martin. Yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian, Ibu Ayu Sabrina, serta juga Pak Roni dari UPT-TIK dan juga seluruh Bapak Ibu semua yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini sosialisasi penerimaan proposal akan kita bagi dalam beberapa sesi. Saya yang pertama ini akan menjelaskan terkait kebijakan dan regulasi. Kemudian Bu Ayu nanti akan menyampaikan terkait teknis penyusunan proposalnya. Jadi untuk menghindari banyaknya kekeliruan atau kesalahan proposal yang diusulkan berdasarkan evaluasi dari DIPA yang tahun 2021. Kemudian nanti terakhir Bapak Roni selaku tim dari UPT-TIK, beliau akan memaparkan cara pengusulan proposal melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian Unwahas. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suaranya nggak Mas? Apapun masuk dulu ya. Saya dulu masalah sudah kelihatan Bu. Sudah. Suara saya kedengeran nggak Pak? Ya, terdengar tapi tadi agak suka putus-putus. Oke. Sudah deh. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan terkait kebijakan dan prosedur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal Unwahas atau kita lebih mengenalnya dengan istilah dana DIPA tahun 2022 ini. Jadi tujuan dari kegiatan ini yang pertama universitas mempunyai kewajiban ya untuk melaksanakan amanat dari Permenristek-Dikti bahwa perguruan tinggi wajib mengalokasikan dana internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dana internal ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian saja, akan tetapi juga digunakan salah satunya untuk biaya operasional pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian, baik yang didanai secara internal maupun pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian dari dana eksternal. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan atmosfer akademik yang kondusif, ya, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah mensupport para sivitas akademika, khususnya Bapak Ibu dosen, dalam melaksanakan 2 poin Tridharma, yaitu poin penelitian dan poin pengabdian. Kemudian melatih sivitas akademika dalam menyusun proposal untuk pendanaan eksternal, dan yang tidak kalah pentingnya seperti yang tadi disampaikan Pak WR4 itu adalah menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk pengembangan karir dan keilmuan dosen serta bagi pengembangan institusi. Untuk melatih sivitas akademika dalam menyusun proposal ini alhamdulillah sudah mulai terlihat dari usulan pendanaan melalui Simritapmas kita yang tahun 2022 ini sudah banyak mengalami peningkatan. Semoga nanti juga yang lolos bisa lebih banyak. Sedangkan untuk luaran yang bermanfaat ini tadi seperti disampaikan Pak WR4 itu berkaitan dengan publikasi. Nah, ini yang masih terus kami pantau
memantau, jadi dari DIPA 2021 kemarin kami sudah mengedarkan Google Form ya untuk memantau bagaimana perkembangan capaian luaran. Jadi saya kira tidak hanya institusi yang membutuhkan luaran tersebut, tapi itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen semua dari sisi karir dan juga keilmuan. Ya, semoga dengan pendanaan ini nanti semua tujuan ini bisa tercapai. Kemudian untuk dasar pelaksanaan kegiatan, khusus yang tahun 2022 ini, itu didasarkan pada rencana kegiatan tahun 2022 yang sudah disusun oleh LP2M, dan rencana kegiatan anggaran tahun 2022 LP2M yang telah disetujui dan disahkan oleh yayasan dan universitas. Nah, untuk tahapan pelaksanaan kegiatan, saya kira tidak terlalu banyak berbeda, nggih, Bapak Ibu, dibandingkan dengan kegiatan DIPA yang tahun sebelumnya. Jadi dimulai dengan pengusulan proposal. Cuman untuk tahun ini pengusulan proposal kita uji coba atau kita lakukan melalui program SIPU Unwahas. Jadi tidak lagi secara manual, nanti Bapak Ibu akan langsung masuk dan dikenalkan ini nanti terkait program SIPU oleh Pak Roni. Jadi LP2M sudah bekerja sama dengan UPTTIK untuk mencoba menyusun program ini sehingga semua aktivitas penelitian dan pengabdian mulai dari proposal sampai nanti pemantauan capaian bisa dilakukan melalui program tersebut. Oke, karena ini memang baru program yang baru, jadi UPTTIK baru menyusun. Nanti semoga tidak ada halangan atau tidak ada kesulitan. Kami coba, Pak, ya, mesti kita coba bersama-sama untuk pengusulan proposal nanti sudah melalui program SIPU Unwahas. Kemudian proses yang kedua itu adalah tahap seleksi. Jadi seleksi sama seperti kemarin, itu meliputi seleksi administratif dan seleksi substansi. Jadi nanti saya jelaskan sedikit terkait seleksi administratif dan seleksi substansi agar tidak banyak keliruan atau kesalahan yang mungkin karena tidak tahu dan sebagainya atau tidak teliti membaca buku panduan. Kemudian setelah tahap seleksi itu adalah pengumuman proposal yang didanai serta pelaksanaan kontrak. Nah, pada tahap ini nanti sama seperti tahun kemarin ya, kita akan melakukan pencairan dana termin 1 ya sebesar 50% dari dana yang dari proposal dari dana yang disetujui ya, dari dana yang sudah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu dosen atau tim yang lolos pendanaan bisa mulai melaksanakan kegiatan, dan di tengah serta di akhir nanti akan ada MONEF ya. MONEF ini nanti berhubungan dengan laporan kemajuan. Kemudian untuk pelaporan akhir itu meliputi laporan akhir, capaian luaran, kemudian jika sudah tidak ada tanggungan maka akan dicairkan dana termin kedua sebesar 50% dari dana yang disetujui. Oke. Kemudian untuk timeline pelaksanaan kegiatan, ini sebenarnya sudah ada di buku panduan. Kalau Bapak Ibu sudah sempat membuka, ini saya juga ambilkan dari buku panduan. Jadi tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal tentatif sebetulnya, akan tetapi kami di LP2M akan berusaha untuk berdasarkan pada tanggal ini. Ya, nanti kalau misalnya ada perubahan maju atau mundur, semoga tidak jauh berbeda dari tanggal yang sudah kita perkirakan. Jadi mohon maaf untuk yang pembukaan dan penerimaan proposal itu harusnya kita buka selama 1 bulan, tanggal 1 sampai 31 Maret. Tapi ini memang baru kita lakukan sosialisasi hari ini, dan penerimaan proposal sudah bisa dilakukan mulai besok. Ya. Jadi nanti untuk surat pemberitahuan kepada dekan, LP2M sudah dalam proses untuk menyiapkan. Jadi setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa sudah mulai mengusulkan ya proposal baik penelitian maupun pengabdian. Kita buka penerimaan selama 1 bulan kurang lebih ya sampai 31 Maret. Ini tanggal tentatifnya. Kalau misalnya nanti ada perpanjangan dan sebagainya, kami belum bisa memberikan informasi terlebih dahulu. Kita nanti akan lihat ya, isinya wait and see kira-kira seperti apa jumlah proposal yang masuk sampai 31 Maret. Kemudian
bulan April itu adalah proses seleksi. Jadi seleksi kurang lebih 1 bulan karena kita bagi 2 tahap, meliputi seleksi administratif, ini nanti akan dilakukan oleh tim di internal LP2M, kemudian dilanjutkan seleksi substansi, ini akan dilakukan oleh tim reviewer yang sudah mendapatkan SK sebagai reviewer. Jadi hanya proposal yang lolos seleksi administratif yang akan dilanjutkan ke seleksi substansi. Nah, karena itu nanti kami mohon Bapak Ibu pengusul benar-benar memperhatikan bagian-bagian kelengkapan proposal ini terkait dengan seleksi administratif. Kemudian setelah seleksi selesai, maka tim di internal LP2M kami akan melakukan rekap penilaian, kemudian melakukan pengumuman proposal yang didanai. Ini kurang lebih kita rencanakan di tanggal 14 Mei. Semoga tidak banyak hambatan karena ini kayaknya awal Mei itu kan kita ada libur Lebaran. Oke, semoga tidak banyak kendala sehingga tetap bisa diumumkan sesuai dengan jadwal ya. Karena kalau nanti mundur terlalu banyak juga itu akan berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, sebenarnya setelah proposal yang didanai itu diumumkan, Bapak Ibu sudah bisa mulai melaksanakan kegiatan. Ya, minimal mungkin mempersiapkan bahan, mempersiapkan materi atau kegiatan atau rancangan kegiatannya sudah bisa dilakukan. Sembari kemudian menunggu pencairan dana tahap 1 dan persetujuan kontraknya. Ya, ini kita rencanakan di akhir Mei sehingga secara resmi mulai 1 Juni sampai 30 November pelaksanaan penelitian dan pengabdian sudah bisa dijalankan. Oke. Kemudian laporan kemajuan dan monitoring kita rencanakan di sekitar bulan September, itu tanggalnya masih di kisaran tanggal itu ya. Nanti teknis kegiatannya akan kita informasikan melalui surat seperti biasa. Kemudian yang kami mohon perhatian ini adalah pelaporan akhir tanggal 10 Desember. Kami berharap kalau melihat evaluasi dari DIPA 2021 kemarin ada cukup banyak yang mengirimkan terlambat ya. Semoga di pelaksanaan DIPA tahun ini akan semakin lebih baik. Jadi Bapak Ibu sudah tahu gambarannya bahwa laporan akhir berarti nanti beserta capaian luaran dan juga pelaporan keuangan itu kita minta di tanggal kurang lebih di tanggal 10 Desember. Oke. Kemudian jika sudah tidak ada tanggungan kegiatan, maka kami akan mencairkan dana termin kedua. Ya. Dan sama seperti pelaksanaan DIPA 2021, maka kami akan melakukan monitoring dan evaluasi capaian hasil di bulan Februari 2023 sebelum penerimaan proposal DIPA tahun 2023. Ya, ini kurang lebih tanggal-tanggal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kami sendiri di LP2M berusaha untuk mengikuti tanggal yang sudah kami tentukan bersama-sama ini. Kemudian skema penelitian tahun 2022. Jadi alhamdulillah ini untuk tahun ini kita ada tambahan skema baru, ya. Kemudian dana penelitian yang dialokasikan untuk tiap-tiap skema ini juga mengalami peningkatan. Ya, kalau tahun kemarin kita hanya ada penelitian pemula, penelitian kolaborasi dengan mahasiswa, kemudian penelitian kompetitif. Untuk tahun ini, tahun 2022 sesuai dengan struktur tarif yang sudah ditetapkan oleh yayasan, ada penelitian skema baru yaitu penelitian interdisipliner. Oke. Jadi dana tiap-tiap skema itu juga mengalami peningkatan ya. Kemudian ada tambahan skema baru. Nah, untuk penelitian pemula ini kami saat ini untuk yang tahun 2022 dikhususkan bagi pengusul dosen dengan jabatan fungsional maksimal asisten ahli. Jadi bagi yang belum berjava atau asisten ahli boleh mengusulkan penelitian pemula. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah lektor ke atas, kami persilahkan untuk mengajukan di skema-skema yang lain. Karena kami anggap Bapak Ibu pasti sudah punya kualifikasi yang jauh lebih bagus ya. Bagi yang masih berjava AA atau yang belum berjava, jika akan mengajukan di skema yang lain juga kami persilahkan ya. Jadi tidak ada masalah.
Kemudian untuk pendanaan, ya, mohon diperhatikan dana yang tercantum di sini itu adalah dana maksimal yang bisa dibiayai melalui pendanaan DIPA Unwahas. Jadi dana yang Bapak Ibu usulkan itu adalah dana usulan dan nanti dana tersebut bisa saja berkurang ya sesuai dengan banyak faktor, salah satunya dari masukan reviewer, kemudian terkait dengan dana yang kita miliki, alokasi dana yang kita miliki di LP2M. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa memahami bahwa di hampir semua pengusulan proposal penelitian atau pengabdian, khususnya yang saya tahu, itu sudah suatu hal yang biasa jika dana itu mengalami perbedaan antara yang diusulkan dengan yang didanai. Nah, otomatis hal itu untuk menghindari terjadinya selisih yang sangat banyak, mestinya Bapak Ibu antara metodologi yang diusulkan dengan anggaran yang Bapak Ibu rancang itu harusnya match, harusnya sesuai, sehingga reviewer nanti bisa melihat kesesuaian antara dana yang diusulkan dengan metode yang dituliskan di situ. Oke, jadi kami tuliskan di sini ini adalah dana maksimal. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu dosen yang mengusulkan penelitian kompetitif misalnya ya, hanya mengusulkan 8 juta, maka dana maksimal yang akan dia bisa peroleh ya hanya 8 juta itu. Ya, tidak bisa kemudian reviewer atau LP2M menaikkannya menjadi 9 juta sebagus apapun proposalnya karena memang dia hanya mengusulkan 8 juta. Akan tetapi jika berkurang atau kurang dari 8 juta itu sangat mungkin. Ya, jadi mohon ini nanti bisa dipahami oleh semua Bapak Ibu pengusul dan saya kira di usulan-usulan yang lain juga wajar dilakukan koreksi terkait penggunaan anggaran seperti ini. Nah, kemudian kami tetap mengharapkan Bapak Ibu, selain skema penelitian kolaboratif, itu kami tetap mengharapkan Bapak Ibu melibatkan mahasiswa. Jadi baik untuk penelitian pemula, kompetitif, maupun interdisipliner, kami harapkan Bapak Ibu tetap melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatannya, karena ini juga akan menjadi salah satu pendukung atau hal yang sangat mensupport bagi kegiatan akreditasi program studi. Ya, kalau yang penelitian kolaborasi dengan mahasiswa kan memang sudah wajib melibatkan mahasiswa yang sedang atau akan menempuh skripsi. Ya. Nah, untuk skema-skema yang lain kami tetap mengharapkan Bapak Ibu melibatkan mahasiswa walaupun mungkin pelibatan tersebut tidak tercantum secara eksplisit di dalam proposal. Ya. Kemudian untuk penelitian kolaborasi dengan mahasiswa, kami mohon bahwa mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang atau akan menempuh skripsi atau penelitian. Jadi jangan sampai mahasiswa itu sudah selesai melakukan penelitian atau bahkan sudah mau lulus, tapi kemudian Bapak Ibu usulkan penelitiannya di penelitian kolaborasi ini. Oke, jadi ini tujuannya kan untuk membantu mahasiswa agar bisa segera ya menyelesaikan skripsi atau penelitian. Jadi mohon untuk dipahami terkait skema yang penelitian kolaboratif dengan mahasiswa. Nah, untuk penelitian skema yang baru yaitu penelitian interdisipliner, ini kami meminta ada lintas bidang ilmu. Kalau ini wajib ya, wajib lintas bidang ilmu atau antar prodi atau antar fakultas. Dan ini nanti tertuang dalam pernyataan kompetensi tim pengusul. Nanti untuk detailnya Bu Ayu yang akan menyampaikan ya terkait tertuangnya di bagian mana dan sebagainya. Jika untuk penelitian kompetitif itu boleh satu bidang atau satu rumpun, namun jika lintas bidang juga diperbolehkan, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau yang untuk interdisipliner itu wajib lintas bidang ilmu atau antar prodi atau antar fakultas sesuai dengan skema yang dituliskan di situ. Oke, kemudian untuk selanjutnya skema pengabdian. Untuk skema pengabdian ini belum ada penambahan ya, jadi masih sama seperti tahun 2021 kemarin. Ada 2 skema yaitu pengabdian pemula dan pengabdian kompetitif. Ya, pengabdian pemula ini cukup 1 aspek kegiatan saja yang dilakukan ya.
timnya bisa satu bidang ilmu, bisa juga lintas bidang ilmu dengan dana maksimal 1.500.000. Sedangkan untuk pengabdian kompetitif ini lebih disarankan mencakup lebih dari satu aspek kegiatan. Ya, jadi tidak hanya di bidang produksi saja, misalnya juga sedikit menyinggung manajemen atau sedikit berkaitan dengan pemasaran, itu akan lebih baik ya, akan lebih baik, sehingga pastinya nanti reviewers juga akan melihat ini suatu kegiatan yang layak untuk didanai. Untuk timnya kami sarankan lintas bidang ilmu. Jadi kalau pengabdian ini memang dari dulu sangat-sangat disarankan untuk lintas bidang ilmu, karena kadang dalam melakukan kegiatan di masyarakat kita pastinya membutuhkan lebih dari satu kompetensi saja. Dana maksimalnya 10 juta. Kemudian kami juga meminta Bapak Ibu tetap melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, mahasiswa mungkin diajak untuk membantu menyiapkan kegiatan, kemudian mengikuti agar mereka juga bisa belajar, ya, memahami bagaimana terjun ke masyarakat dan sebagainya, melihat ada masalah, dan ini juga akan sangat bermanfaat bagi akreditasi, baik akreditasi di prodi khususnya maupun di akreditasi institusi. Nih. Kemudian ini adalah persyaratan umum bagi pengusul. Ketua pengusul adalah dosen tetap Unwahas, sama ya, ber-NIDN atau NIDK. Kemudian untuk anggotanya bisa dosen Unwahas, bisa bukan dosen, tapi dalam hal ini kami minta hanya laboran ya yang memungkinkan, atau dosen luar Unwahas. Nah, kami minta untuk semua skema itu diusahakan, atau kami minta tidak ada yang mengusulkan tunggal, tidak ada pengusul tunggal. Jadi walaupun skemanya adalah skema pemula, kami minta tetap tim ya. Jadi minimal 2 orang, minimal 2 orang. Kemudian jika melibatkan dosen di luar Unwahas, kami harapkan tetap ada anggota dari internal Unwahas. Ini untuk mengantisipasi jika kemudian ketua timnya berhalangan, maka tetap ada anggota dari internal Unwahas yang menggantikan posisi sebagai ketua. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Tiap dosen dapat mengusulkan maksimal 2 usulan. Ya. Maksimal 2 usulan, yaitu 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau keduanya sebagai anggota, baik di penelitian maupun di pengabdian. Jadi tidak boleh Bapak Ibu mengusulkan 2 proposal dan keduanya sebagai ketua semua. Ya. Ini ya kita selaraskan juga dengan pengusulan di Simlitapmas juga membuat aturan seperti itu. Kemudian ini juga bertujuan agar semakin banyak Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dana internal Unwahas ini. Jadi seperti tadi kalau Bu Ana bertanya ya Bu, boleh mengusulkan tahun kemarin sudah dapat, tahun ini mengusulkan lagi boleh tidak? Sangat boleh Bu Ana. Jadi untuk Bapak Ibu semua, kegiatan ini adalah kegiatan tahunan ya. Jadi dihitungnya adalah per tahun. Jadi kalau tahun kemarin dapat, ini mengusulkan lagi boleh. Kalau ngomong terus jadi. Nah, kemudian kami sampaikan bagi Bapak Ibu ketua tim yang tahun kemarin, DIPA tahun 2021 kemarin masih mempunyai tanggungan kegiatan, tidak diperkenankan untuk menjadi ketua tim baik di skema penelitian maupun pengabdian apapun. Ya, boleh sebagai anggota tapi tidak diperbolehkan sebagai ketua. Kami di LP2M sudah mempunyai data siapa saja Bapak Ibu yang tidak diperbolehkan untuk tahun ini. Oke, jadi itu merupakan salah satu mekanisme reward and punishment. Oke. Kita coba jalankan untuk tahun ini saja, tidak diperbolehkan sebagai ketua, boleh sebagai anggota, dipersilahkan kalau sebagai anggota tim.
Kemudian untuk proses seleksi, ya, jadi tadi sudah disampaikan di depan bahwa ada 2 proses seleksi. Yang pertama adalah seleksi administratif. Jadi seleksi ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan isi proposal sesuai format yang sudah diberikan di panduan. Oke. Jadi kalau tahun 2021 kemarin, ini juga sudah kami lakukan, dan waktu itu semua proposal yang belum sesuai formatnya, kami kembalikan, kami minta untuk direvisi. Nah, untuk tahun ini, kami tidak seperti itu lagi, kami tingkatkan standarnya pelan-pelan. Jadi di LP2M sudah menetapkan standar minimal untuk proposal lolos seleksi administratif. Ya, jadi kami sudah menetapkan nilai minimal bahwa proposal tersebut lolos seleksi administratif. Kita bagi menjadi 3, ada yang tidak lolos, berarti kalau sudah tidak lolos ya sudah selesai ya. Kemudian di tengah-tengah itu kami masih beri kesempatan untuk perbaikan. Jadi ada yang masih bisa direvisi, tapi jika sudah memenuhi rank nilai tertentu. Kemudian kalau yang paling tinggi ya berarti sudah langsung lolos. Ya, jadi kalau yang langsung lolos seleksi administratif akan berlanjut ke seleksi substansi, tapi yang jika masih membutuhkan revisi, nanti akan kami minta revisi, sedangkan untuk yang tidak lolos seleksi administratif, ya sudah itu akan diselesaikan, maksudnya sudah selesai, tidak dilanjutkan. Ya. Jadi kami mohon ini nanti Bapak Ibu bisa melihat ya sesuai dengan panduan. Saya memahami bahwa mungkin karakteristik di berbagai prodi ketika mengusulkan proposal itu bisa saja berbeda ya. Ketika menyusun laporan deskripsi dan sebagainya, mahasiswa itu gaya menulisnya dan sebagainya bisa saja berbeda-beda. Akan tetapi untuk pengusulan pendanaan DIPA ini mohon mengikuti aturan yang sudah disampaikan atau dituliskan di panduan. Ini juga sekaligus melatih kita ketika kita nanti akan berusaha untuk mendapatkan pendanaan dari luar, itu ya kita harus mengikuti aturan penulisan proposal yang diminta. Syarat-syaratnya apa ya harus kita ikuti semua. Ya, ini melatih kita bersama-sama. Mungkin terlihat sepele, tapi justru seleksi administratif ini pasti hal yang pertama akan dilakukan. Oke. Kemudian jika sudah lolos dari seleksi administrasi, maka akan masuk ke seleksi substansi. Jadi kalau di sini ini penilaian terhadap isi atau konten proposal, ya. Di antaranya berkaitan dengan novelty, metode, state of the art, sama kelayakan usulan biaya. Nah, ini juga sudah ada guidance nilai ya bagi para reviewer untuk memberikan penilaian. Kami ambilkan dari buku panduan penelitian dan pengabdian yang dibuat oleh Kemendikbudristek ya. Jadi kami adopt dari situ dengan berbagai ya penyesuaian. Nah, untuk seleksi substansi akan dilakukan oleh tim reviewer yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor. Jadi ini proses seleksi, kemudian setelah proses seleksi berarti penetapan proposal yang didanai. Nah, ini mohon pengertian dari Bapak Ibu semua bahwa penetapan proposal yang didanai itu nanti berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama tentu saja masukan dari reviewer, kemudian skor nilai, jadi hasil review substansi itu kan nanti ada nilainya, ya. Kemudian jumlah dana yang diterima oleh LP2M, jadi itu juga menjadi salah satu pembatas ya, mana proposal-proposal yang bisa didanai dan mana yang tidak. Kemudian jumlah total pengusul yang mengusulkan proposal. Jadi ketika total pengusul yang mengusulkan proposal itu semakin banyak, ya otomatis persaingan akan semakin ketat. Okay. Jadi kalau misalnya reviewer memberikan rekomendasi diloloskan atau diterima, tapi ternyata setelah kita jumlahkan dana yang kita terima di LP2M itu ternyata melebihi, otomatis walaupun masukan dari reviewer lolos pun ya tidak akan bisa didanai. Jadi itu nanti berdasarkan skor nilai ya, kita akan di LP2M kita akan membuat ranking penilaian terkait nilai hasil review substansi. Jadi ada banyak faktor, jika seandainya misalnya proposal Bapak Ibu ada yang belum lolos untuk didanai, belum tentu itu karena proposalnya
jelek, belum tentu ya, tapi bisa saja karena mungkin keterbatasan anggaran yang diterima oleh LP2M, begitu. Kemudian luaran penelitian, nah ini yang kami selalu minta Bapak Ibu sebagai tim pengusul untuk memperhatikan, dan ini yang akan kami pantau terus paling tidak sampai 1 tahun ke depan ya. Jadi untuk semua skema, jelas laporan akhir kegiatan itu menjadi luaran wajib ya yang pertama. Kemudian untuk luaran berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat ya, ini saya juga ambil dari buku panduan. Untuk yang pemula itu publikasi minimal pada jurnal Sinta 5 atau pada seminar nasional. Jadi kalau lebih tinggi itu akan lebih bagus. Kami menuliskan di sini hanya yang minimalnya saja. Kemudian untuk yang kolaboratif minimal pada Sinta 4 atau seminar nasional. Nah, kalau yang kolaboratif itu beserta outlet laporan penelitian mahasiswa. Karena kan ini melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatannya. Kalau untuk yang kompetitif itu minimal pada jurnal Sinta 3 atau seminar internasional bereputasi atau produk kekayaan intelektual. Sementara untuk yang interdisipliner itu kita minta selain publikasi pada jurnal Sinta 2 ya, ada publikasi pada seminar nasional, minimal seminar nasional. Jadi mohon dibedakan antara yang kompetitif dengan interdisipliner. Luaran yang diminta berbeda nih. Kalau yang kompetitif itu selain laporan kita minta 1 publikasi ya, tinggal publikasinya milih di mana. Tapi untuk yang interdisipliner selain publikasi di jurnal, kita juga minta publikasi di seminar ya. Jadi boleh misalnya interdisipliner mau seminar internasional bereputasi, satunya seminar nasional boleh. Tapi harus ada minimal 2 publikasi ya untuk yang interdisipliner. Kemudian untuk luaran pengabdian, nah untuk luaran pengabdian ini masih sama seperti yang di PA 2021 kemarin. Kalau yang pemula selain laporan kegiatan adalah publikasi hasil pengabdian pada jurnal ilmiah. Ya, boleh jurnal pengabdian, boleh juga jurnal penelitian. Jika seandainya kegiatan tersebut bisa Bapak Ibu arahkan menuju ke riset, ya boleh. Kemudian kalau yang kompetitif, nah ini juga kami mohon perhatian berdasarkan pengalaman yang di PA 2021, selain publikasi, kami meminta ada publikasi pada media massa dan video kegiatan yang diunggah di media sosial, khususnya di YouTube. Ya, jadi kalau untuk kompetitif ini selain publikasi pada jurnal, kami meminta ada publikasi di media massa dan video kegiatan yang diunggah di media sosial. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan upload di YouTube, bisa nanti diupload di YouTube-nya Unwahas atau di YouTube-nya LP2M. Ini juga sekaligus sebagai sarana untuk mengenalkan Unwahas ya agar lebih terkenal di dunia maya. Ya, ini mohon Bapak Ibu semua bisa melihat ya atau memperhatikan luaran-luaran yang diminta sesuai dengan skema masing-masing kegiatan. Kemudian pastikan dalam semua luaran itu selalu menyebut nama institusi Unwahas ya. Misalnya di artikel ya ucapan terima kasih kepada Universitas Wahid Hasim selaku pemberi dana kegiatan melalui DIPA dana internal Unwahas tahun berapa gitu ya. Itu saya kira suatu hal yang sudah lazim juga kita lakukan dan ya itu yang kami minta tetap dicantumkan. Bagi yang ada video maupun publikasi media massa, ya di videonya misalnya nanti dituliskan bahwa ini adalah salah satu luaran kegiatan apa dari Universitas Wahid Hasim tahun berapa, begitu. Kemudian ada catatan bahwa pengusul tidak diperkenankan mengusulkan proposal yang telah lolos pendanaan dari pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya. Jika ada hal tersebut, maka proposal tidak akan kami proses. Jadi proposal yang masuk ke LP2M tidak akan diproses jika itu adalah bagian dari penelitian atau pengabdian yang sudah didanai oleh pihak lain. Nah, kemudian terkait usulan di Simlitapmas, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mengusulkan penelitian atau pengabdian di Simlitapmas, saat ini kan belum ada pengumuman ya, pengumuman proposal yang didanai, maka jika Bapak Ibu mengusulkan sebagian ya dari
usulan di proposal tersebut untuk saat ini akan tetap kami proses. Akan tetapi jika kemudian proposal yang di Simlitapmasnya itu dinyatakan lolos, maka proses di LP2M akan dihentikan. Jadi kami memilih dana yang terbesar yang akan dilanjutkan, begitu ya. Jadi kalau di Simlitapmas lolos kan insya Allah pasti dananya lebih besar dari yang ada di DIPA, sehingga ya yang di Simlitapmas itu kan lolos, maka yang diproses di LP2M akan dihentikan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin aman, ya berarti silakan mengusulkan proposal yang benar-benar berbeda dari usulan yang di Simlitapmas. Oke, kami bisa mendapatkan akses ya, karena di LP2M kami bisa punya akses untuk mendownload isian proposal lengkap yang Bapak Ibu usulkan di Simlitapmas. Sehingga nanti kita akan lihat apakah ada bagian atau bahkan ya mungkin mewakili dari proposal yang sudah diusulkan di Simlitapmas. Tapi kalau benar-benar berbeda, ya monggo silahkan, semua akan tetap diproses. Jadi nggak apa-apa nanti misalnya lolos di Simlitapmas, kemudian dapat lagi di Pak Unwahas, asalkan judul kegiatannya berbeda dan tidak merupakan bagian dari usulan proposal yang didanai, maka kami tetap akan memproses seperti biasa. Jadi nggak ada masalah. Oke, sekian Bapak Ibu semua presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tanya jawabnya nanti kita sekalian saja di akhir setelah semua narasumber menyampaikan materi. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono pengganggu ya. Kacau. Ada pengganggu. Sopo. Makan siang untuk penting. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Leli. Bapak Ibu semuanya, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bu Leli, nggih. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sampun, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan memaparkan terkait dengan tata cara penulisan baik itu untuk proposal penelitian dan juga untuk proposal pengabdian. Nah, yang pertama adalah terkait dengan format penulisan proposal penelitian. Nah, di sini bisa dicermati, tercantum juga di buku panduan DIPA tahun 2022. Yang pertama adalah terkait dengan sampul muka terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti silahkan menuliskan proposal menggunakan kertas A4, ukuran A4 begitu. Kemudian tercantum beberapa hal. Yang pertama adalah bidang atau rumpun ilmu. Nah, bidang atau rumpun ilmu itu nanti khususnya adalah untuk penelitian yang tadi kompetitif ataupun yang kolaboratif, karena dapat berasal dari 2 atau 3 bidang rumpun ilmu. Kemudian nanti di sini sebelum judulnya dituliskan terlebih dahulu skim penelitiannya, apakah penelitian pemula, kolaboratif, kompetitif, ataupun yang interdisipliner. Baru kemudian dicantumkan judulnya. Kemudian nanti mencantumkan logo Unwahas, lalu di bawahnya adalah nama dari ketua pengusul dan juga anggotanya. Dan bila melibatkan mahasiswa, nanti mohon dicantumkan nama dan juga NIM dari mahasiswa yang terlibat. Kemudian yang di bawahnya dituliskan fakultas dari ketua pengusul saja. Bila misalnya ketua dan anggotanya berasal dari fakultas atau prodi yang berbeda, maka yang dituliskan cukup yang fakultas dari ketua pengusul saja. Kemudian dituliskan nama Unwahas dan juga tahunnya. Nah, berikut adalah contohnya, nggih. Jadi di sini nanti dituliskan bidang atau rumpun ilmunya apa, kemudian di sini dituliskan proposal penelitian atau pengabdian. Nah, ini berlaku juga untuk pengabdian, Bapak Ibu. Jadi penelitian atau pengabdiannya apa? Kalau pengabdian berarti hanya pemula dan kompetitif. Kalau
itu proposal penelitian, berarti bisa pemula atau kompetitif, dan juga kolaboratif atau interdisipliner. Kemudian di sini diberikan logonya dan dituliskan disusun oleh siapa saja dari anggota, dituliskan NIP atau NIDN-nya, dan juga fakultas atau bidangnya. Bila antara ketua pengusul dan juga anggotanya berasal dari fakultas atau bidang rumpun ilmu yang berbeda atau berasal dari prodi yang berbeda. Kemudian di bawahnya dituliskan fakultas hanya untuk asal fakultas ketua pengusul saja. Kemudian Universitas Wahid Hasyim Semarang tahunnya adalah 2022. Contoh ini ada di lampiran petunjuk penulisan proposal DIPA 2022. Kemudian yang berikutnya adalah halaman pengesahan. Ini tidak berbeda juga dari yang tahun 2021. Nanti dituliskan judul penelitian, kemudian identitas peneliti utama atau ketua penelitinya, meliputi nama, tempat tanggal lahir, NIDN, kemudian pangkat atau golongan ini dituliskan karena nanti fungsinya untuk screening kami untuk memisahkan apakah memenuhi persyaratan atau tidak, khususnya tadi yang penelitian dan juga pengabdian pemula karena maksimal jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli. Kemudian dituliskan juga fakultas atau prodi atau sekolah pascasarjana, kemudian alamat rumah dan juga nomor teleponnya. Kemudian dituliskan juga jumlah mahasiswa yang terlibat. Nah, tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Bu Leli bahwa disarankan meskipun penelitiannya bukan kolaboratif, yaitu penelitian contoh misalnya yang interdisipliner ataupun penelitian kompetitif, diusahakan untuk melibatkan mahasiswa begitu. Nah, kemudian di bawahnya nanti dituliskan usulan jangka waktu penelitian dan juga biayanya. Nah, untuk halaman pengesahan proposal ini hanya ditandatangani oleh ketua peneliti dan disetujui oleh dekan, tidak perlu hingga ketua LP2M. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini masih saya tuliskan ketua LP2 tanda tangan ketua LP2M ini adalah digunakan untuk laporan akhir dan laporan keuangan, nggih Bapak Ibu. Jadi contoh halaman pengesahannya seperti ini juga sudah ada di lampiran. Bapak Ibu saged menggunakan format yang ada di lampiran tersebut. Kemudian masuk ke substansi proposal penelitian. Substansi ini kami juga masih mengacu dari Simlitapmas, penulisan proposal Simlitapmas, yaitu yang bab 1 terdiri dari latar belakang, tujuan, dan juga urgensi penelitian. Kemudian bab 2-nya terdiri dari kajian pustaka yang memuat state of art dan studi pendahuluannya. Kemudian untuk bab 3 meliputi bahan alat, instrumen, atau cara kerja, ataupun desain penelitian, dan juga analisis data, serta untuk penelitian skim penelitian interdisipliner nanti dituliskan peran dan juga tugas tim peneliti sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kompetensinya. Dan juga nanti di bab 4 dituliskan rincian biaya kegiatan dan juga jadwal terkait penelitian tersebut. Dan daftar pustakanya di sini mengikuti sistem yang Harvard, diurutkan sesuai dengan abjadnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah CV. Nah, CV di sini Bapak Ibu mencantumkan CV baik itu pengusul, ketua pengusul, anggota, dan juga mahasiswanya. Dan juga CV tersebut harus ditandatangani oleh pengusul dan juga mahasiswa. Dan nanti khusus untuk penelitian kolaboratif dengan mahasiswa, maka harus menyertakan surat pernyataan dari mahasiswa. Nah, di sana surat pernyataannya harus mencantumkan nama, NIM, dan juga fakultas atau program studinya, dan juga di sana menyatakan bahwa sedang atau akan melaksanakan penelitian dengan topik atau judul sesuai dengan proposal penelitian yang Bapak Ibu ajukan ke LP2M. Dan di sana nanti mahasiswa juga harus memberikan tanda tangan di atas materai. Begitu. Nah, berikut adalah contoh CV untuk ketua dan anggota pengusul. Jadi nanti di sini dilengkapi identitas dari Bapak Ibu, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman penelitian 5 tahun terakhir,
pengabdian kepada masyarakat 5 tahun terakhir, kemudian penulisan artikel dan penyampaian makalah secara oral. Dan juga di sini nanti ditandatangani oleh Bapak Ibu baik ketua pengusul maupun anggota pengusul. Jadi susunan CV-nya sama untuk ketua dan juga anggota pengusul. Nah, kalau yang ini adalah contoh untuk CV mahasiswa. Nah, contoh untuk CV mahasiswa dan juga ketua dan anggota pengusul ada juga di lampiran. Monggo Bapak Ibu sakit menggunakan format tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah format pengusulan anggaran. Nah, format pengusulan anggaran ini yang dapat Bapak Ibu ajukan adalah untuk bahan habis pakai, kemudian perjalanan ataupun akomodasi, kemudian sewa peralatan, dan juga biaya lainnya seperti untuk biaya publikasi ataupun biaya dokumentasi. Nah, untuk biaya habis pakai, untuk keperluan belanja barang habis pakai, kemudian ATK, kebutuhan penelitian dan pengabdian, serta biaya analisa. Kemudian ada juga perjalanan akomodasi ini terdiri dari biaya transportasi. Kemudian untuk sewa adalah seperti sewa peralatan, sewa laboratorium, dan juga yang lain-lainnya ini ada biaya publikasi atau biaya presentasi oral ataupun pembuatan video ataupun dokumentasi pada saat kegiatan baik itu penelitian maupun pengabdian saat berlangsung. Yang berikutnya masuk ke format penulisan proposal pengabdian. Mohon maaf, yang di proposal pengabdian ini ada sedikit kekeliruan di panduan sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan acuan yang ditampilkan di PowerPoint ini. Nanti mungkin insya Allah PowerPoint-nya akan kami kirimkan ke grup LP2MG. Nah, untuk bab satunya memuat latar belakang dan analisis situasi, kemudian memuat tujuan dan manfaat pengabdian, kemudian tinjauan pustaka. Untuk bab 2-nya meliputi metode, alat atau instrumen yang digunakan pada saat pengabdian, serta langkah-langkah pelaksanaan pengabdian. Kemudian bab 3-nya terdiri dari rincian jadwal kegiatan dan biaya yang dianggarkan. Kemudian daftar pustaka masih sama seperti proposal penelitian, yaitu mengikuti format Harvard. Dan lampirannya terdiri dari CV ketua dan anggota pengusul, serta mahasiswa yang dilibatkan. Untuk ketentuan pengetikan proposalnya, menggunakan kertas A4, tadi ukurannya A4 dengan font Times New Roman ukuran 12 dan jarak spasinya adalah 1,5. Kemudian marginnya atas dan bawah adalah 3 cm, kemudian kiri dan kanannya, mohon maaf, kiri dan kanan ini adalah 4 cm. Kemudian khusus untuk sampul mukanya, judulnya diberikan font ukuran 14 dan spasinya adalah 1. Dan khusus daftar pustaka nanti spasinya 1. Dan keseluruhan jumlah halaman nanti dari mulai bab 1 sampai dengan di daftar pustaka maksimalnya adalah 20 halaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan dulu ke MC, monggo habis ini mungkin akan diisi oleh Pak Roni untuk menjelaskan terkait dengan SIPU. Langsung ke Pak Roni saja. Monggo Pak Roni. Terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak WR4, Bapak Perwanto, Bapak Ketua LP2M, dan Ibu Kepala Pusat, dan Bapak Ibu dosen unhas yang hadir pada kegiatan hari ini. Langsung saja saya izin share screen untuk mendemokan beberapa fitur yang ada di sistem informasi penelitian dan pengabdian dosen unhas ini. Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa tampil di ini ya, share screen saya ya. Mungkin saya tidak panjang lebar seperti yang disampaikan Bu Leli dan Bu Ayu tadi, mungkin karena ini hanya demo saja. Nanti kami berharap di aplikasi SIPU ini nanti Bapak Ibu tidak bingung, jadi kami buat menunya sesimpel mungkin ya.
Di aplikasi Sipu ini sudah terhubung ke Sikadu Unwahas ya, ke Sikadu Unwahas. Bisa diakses di sipu.unwahas.ac.id. Nah, di sini ini masih tahap penyempurnaan Bapak dan Ibu karena memang waktunya terhitung kami mengerjakan ini ya sekitar 1 bulanan ya. Jadi memang kejar tayang ini kemarin. Bisa diakses di Sipu Unwahas.ac.id. Kemudian nanti berita-berita seputar informasi penelitian dan pengabdian ini nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian panduan dan informasi seputar ini juga akan ditampilkan di halaman utama di Sipu ini. Kemudian Bapak Ibu untuk masuk ke sistemnya bisa langsung di atas ini login ya. Saya tak keluar dulu. Untuk login ini Bapak dan Ibu bisa pakai akun Sikadunya ya. Ini saya minta izin pakai akunnya Pak Nugroho ini. Karena akun saya saya pakai untuk yang untuk uji coba di admin. Jadi untuk menu di dosen, jadi di sistem ini ada beberapa hak akses, diantaranya super admin dari tim LP2M, kemudian ada tim reviewer, kemudian juga ada akun dosen. Untuk akun dosen nanti ada beberapa fitur ya, diantaranya dosen ini mengambil dari data di Sikadu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan data silahkan diupdate di Sikadunya ya nanti ya. Kemudian mungkin tidak banyak yang bisa dieksplor di sini ya. Ini hanya view saja untuk menampilkan data-data yang ada di Sikadu. Kemudian untuk usulan silahkan ada di usulan baru ini. Kemudian nanti silahkan ditambah menu tambah tadi ya, klik tambah. Kemudian silahkan pilih sesuai, ya Bu, halo Bu. Nggak jalan ya itunya ya, nggak gerak. Oh, Coba diulang Pak. Ya. Apakah sudah Bu? Sudah masuk di Ini tampilan depan. halaman? Ya, username password. Ya, Username password nggih, betul nggih. Ya, Saya ulang ya. okay. Ini saya masuk ke 2533. Sudah masuk nggih, Bu nggih? Sampun, Pak. Sampun nggih, saya lanjutkan. Saya ulangi tadi untuk ini di menu dosen ini diambilkan data dari Sikadu. Jadi nanti kalau ada data yang kurang pas silahkan diupdate sendiri di Sikadu nanti. Kemudian untuk usulan baru, nanti silahkan klik usulan baru ini. Kemudian karena ini datanya masih kosong, untuk penambahan baru di sini. Kemudian ini silahkan dipilih sesuai dengan skema yang diinginkan ya. Skema penelitian atau pengabdian sudah ada di sini. Ini dari tim LP2M yang men-setting ya. Untuk judul nanti silakan diisikan. Kemudian untuk ketua silakan dipilih. Untuk ketua ini nanti ada beberapa filter yang dipakai ya, termasuk nanti yang istilahnya yang tahun kemarin yang belum menyelesaikan tanggungannya nanti tidak akan tampil di menu sebagai ketua ini nanti. Otomatis ya. Ini begitu diklik ini untuk ketua ya. Ini nanti sudah otomatis NIDN, kemudian nama, kemudian jabatan fungsionalnya, kemudian prodi ini nanti akan terisi otomatis ya, Bapak dan Ibu. Kemudian jumlah anggota silakan diisikan. Kemudian NIDN anggota 1 ya misalkan.
karena ini memungkinkan mengambil anggota dari luar juga ya, Bu Leli ya? Diizinkan juga ya, Bu ya? Iya, Pak, memungkinkan. Memungkinkan, nggih. Nah, ini kami tidak seperti yang di atas tadi, kami tidak mematok dari database yang ada di kita. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasukkan sendiri data dari anggota penelitian atau pengabdiannya. Jabatan fungsionalnya silakan dipilih, kemudian dari prodi apa. Ini prodi ini yang ada di Unwahas ya. Mungkin ini kalau yang ada di prodi yang tidak ada mungkin perlu diketik sendiri ya, Bu ya. Nanti ya, Bu ya. Oke. Oke. Kemudian ini NDN. Bapak dan Ibu, ini nanti mungkin masih berkembang ya. Ini kami sampaikan fitur-fitur utamanya dulu. Kemudian silahkan proposalnya dalam bentuk file PDF ya, di-upload. Misalkan ini, kemudian ajuan biayanya sesuai dengan skema yang dipilih misalkan. Ini saya contoh saja ya. Kemudian simpan. Kemudian ini sudah masuk data yang diusulkan ya. Untuk laporan kemajuan dan laporan akhir nanti menunggu pengumuman seleksi dari tim LP2M. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah direview tim LP2M sama reviewer, kemudian nanti di laporan kemajuan dan laporan akhir ini akan muncul ya seperti ini. Nah, ini nanti silahkan untuk beberapa keperluan ya. Ini mungkin nanti akan kami sesuaikan dengan panduan nanti, karena ini kemarin juga panduannya kemarin baru clear ya, Bu ya, baru finish semuanya. Nah, ini nanti kami sesuaikan. Kemudian untuk laporan akhir juga sama, nanti kami sesuaikan dengan panduan juga. Jadi di laporan akhir harus mengupload apa saja, lah ini nanti akan kami sesuaikan. Jadi intinya ya tinggal Bapak dan Ibu tinggal memasukkan file saja seperti ini ya. Kemudian tinggal simpan, sudah nanti akan diolah oleh tim LP2M. Mungkin untuk menu dosen hanya itu saja ya, Bu ya. Mungkin untuk menu-menu yang lainnya seperti menu dari tim LP2M, kemudian menu reviewer, mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini ya, Bu ya. Oke, Pak. Itu nanti internal LP2M internal dan saja, reviewer aja bersama UPTTIK. Nggih, siap. Mungkin itu saja, Bu. Nanti kami update lagi untuk fitur-fitur yang lainnya yang karena kalau menurut di panduan memang filternya banyak sekali ya yang harus dipenuhi ya, nanti insya Allah sedikit-sedikit kami sesuaikan. Dan kami buatkan panduan yang berupa file PDF juga yang bisa di-download di halaman utama tadi. Mungkin seperti itu, Bu Leli, matur nuwun. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Roni dan juga Bu Ayu ya, tadi sudah menyampaikan materi. Monggo Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan, kami persilahkan. Mau menulis di kolom chat boleh, mau langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaan secara langsung juga boleh. Bu Leli, mohon maaf. Nggih, Pak. Jadi untuk mahasiswa yang kita ikutkan dalam penelitian maupun pengabdian itu ada maksimalnya apa tidak? Terus mahasiswa yang kita ikutkan boleh di lintas program studi atau harus sama dengan ketua pengusul? Terima kasih. Terus yang kedua,
Pak Roni, mohon maaf tadi saya yang agak telat untuk loginnya tadi username sama password pakai apa nggih? Matur suwun. Ini lunga-lunga gini kok. Oke, terima kasih Pak Apik. Tadi terkait jumlah mahasiswa ya. Kalau jumlah mahasiswa pada dasarnya kita tidak membatasi, ya Bapak Ibu boleh memperkirakan kira-kira untuk kegiatan yang akan dilakukan ini berapa mahasiswa yang bisa terlibat. Ya, kalau terlalu banyak itu nanti juga dipertanyakan. Ya, kalau terlalu banyak misalnya sampai 5, sementara kita tahu skop kegiatannya dengan dana segitu ya kurang lebih hanya beberapa aspek saja begitu ya, tidak bisa terlalu luas. Kalau terlalu banyak nanti kita akan bertanya terkait pembagian pekerjaan atau pembagian tugas begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada ya ini kami minta juga jangan. Jadi bolehlah 1 atau 2 ya, itu di kisaran kurang lebih angka-angka segitu Pak Ati. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang terlibat, apakah harus sesuai dengan jurusannya atau tidak? Sebenarnya ini lebih diarahkan kepada substansi proposal yang diusulkan, beserta kegiatan yang nanti akan dilakukan. Mestinya kita akan mengajak mahasiswa dengan latar belakang bidang ilmu yang relevan dengan usulan kegiatan kita. Jadi kalau misalnya Pak Atik dosen akuntansi, tapi kemudian merasa kegiatan penelitian atau pengabdian ini bisa untuk mahasiswa manajemen misalnya ya, atau yang ekonomi Islam, ya dipersilahkan, tidak ada masalah. Ya, akan tetapi yang kami harapkan sebenarnya itu relevan dengan bidang ilmu mahasiswa. Kira-kira begitu Pak Atik untuk yang pertanyaan pertama dan kedua. Untuk yang pertanyaan tadi SIPU, monggo Pak Roni bisa langsung dijawab saja. Oke. Pertemuan Bu Leri. Selamat siang Pak Ate. Halo Pak Ate. Iya Pak Roni. Oke. Wonten nggih Pak Ate nggih. Untuk loginnya nanti bisa pakai akun Sikadu atau e-learning Pak Ate sama itu. Oh, J. Oke. Jadi satu akun, kami usahakan satu akun untuk semua aplikasi nanti. Seperti itu Pak Ati. Kalau misalkan ada yang tidak bisa login, silahkan minta reset password saja di bagian akademik ya, atau ke UPTTK juga bisa. Nanti kami bantu untuk reset passwordnya. Kalau reset password berarti kembali ke password yang dulu nggih Pak Ati nggih. Bismillah 2014 yang dulu ini. Karena seperti itu. Karena agak lupa kan pakainya laptop kan sudah tersimpan ya. Tinggal login aja. Kadang lupa. Nggih Pak Ati, saya Pak Ati. Nggih, matur nuwun Bu Lali dan Pak Roni. Sukses dan sehat selalu. Amin. Matur nuwun Pak. Siang mana Pak Ati? Makan siang bersama tuh katanya Pak Ali. Pak. Dapat nasi kotak yang lain. Silakan main ke LP2M Pak. Nanti ada nasi kotaknya. Tenang loh, ini saya ada di belakang LP2M loh ya. Kirim sebelah lah. Kebalik itu berarti yang dari ruang sebelah yang ngasih nasi kotak ke sini tuh. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kami kira sudah jelas. Bu Leli? Oh, sebentar. Oh ya, monggo Pak Bilar. Oke, matur suwun Bu Leli atas kesempatannya. Jadi ini Bu Leli saya ingin bertanya terkait pengajuan proposal nggih. Tadi saya sempat menyimak kalau untuk pengajuan proposal itu adalah satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota untuk maksimalnya. Nah, untuk satu ketua dan satu anggota itu apakah satu ketua di penelitian dan satu anggota pengabdian atau per skim Bu? Jadi pengabdian boleh 2, penelitian boleh 2 atau yang bagaimana itu? Kurang lebihnya seperti itu Bu Leli. Matur suwun. Oke. Jadi dua usulan itu di tiap pendanaan penelitian dan pengabdian Pak. Jadi boleh maksimal, kalau semua dimaksimalkan berarti terlibat di 4 judul. 2 di penelitian, 2 di pengabdian. Karena kami menganggap
itu kan dharma yang berbeda ya. Jadi penelitian sendiri, pengabdian sendiri. Ini tujuannya juga memang biar semakin banyak Bapak Ibu yang mendapatkan pendanaan, semakin banyak juga yang terlibat begitu. Jadi boleh di 2 penelitian dan 2 pengabdian dengan catatan yang misalnya di penelitian ya 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Yang di pengabdian juga sama. 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau keduanya sebagai anggota. Begitu Pak Gilar. Nggih, matur suwun Bu Leli atas informasinya. Sami-sami Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Malinda ya, mengenai perincian pembiayaan terkait sewa laboratorium, apakah sewa lab dari fakultas pengusul dapat diakui? Karena pada kenyataannya di farmasi, jika penelitian dosen dilakukan oleh mahasiswa, maka tetap dibebankan biaya sewa lab dan lain-lain dan dihitung seperti mahasiswa. Oke. Untuk perincian pembiayaan, jadi ini memang berkaitan dengan peraturan atau aturan di tiap-tiap fakultas ya. Kalau misalnya di risetnya Bu Malinda itu mau mengusulkan pembiayaan terkait sewa laboratorium, pada prinsipnya boleh saja diusulkan Bu, karena nanti reviewer atau LP2M tidak akan melihat poin detail 1 per 1 begitu ya, mesti tetap dilihat poin detail 1 per 1. Misalnya ada unsur sewa laboratorium, jika memang pendanaannya masih memungkinkan ya masih bisa dimasukkan, akan tetapi dilihat dari kewajaran juga, kewajaran pembiayaannya. Jadi kalau misalnya dana sekian juta, kemudian sewa labnya itu habis hampir sekitar 60%-nya sendiri, itu juga menjadi tidak rasional. Nanti pada akhirnya reviewer dan LP2M yang akan merasionalisasi begitu. Jadi silakan saja kalau memang itu dimasukkan, kalau memang mahasiswa itu biasanya ada pembiayaan. Nah, karena kalau yang terkait seperti ini kan aturan kebijakan tiap-tiap fakultas ya. Kami di LP2M juga tidak bisa memastikan bahwa satu fakultas dengan fakultas yang lain akan punya aturan yang berbeda, tapi prinsipnya silakan saja dimasukkan, angkat tetapi nanti reviewer dan tim LP2M akan melihat kewajaran dari rincian tiap-tiap kegiatan. Ya, kalau idealnya kan kalau punyanya sendiri tidak dibebankan, tapi saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memastikan terkait hal itu. Itu nanti monggo urusannya dengan dekan atau dengan fakultas masing-masing. Kalau misalnya mau dibahas lagi ya berarti di tingkat universitas. Begitu Bu Linda, mohon maaf kalau kami dari LP2M tidak bisa memastikan masalah maksudnya tidak bisa menjamin ya masalah ini, tapi silakan saja dimasukkan ke dalam item pengeluaran. Nanti kita hanya melihat kewajaran pengusulannya saja, nominalnya. Begitu nggih, Bu? Nggih, sami-sami Bu Malinda bener ya, Bu Malinda. Sami-sami Bu Malinda. Monggo jika ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semuanya. Oh iya, satu ruangan dengan Bu Ayu. Itu bisa tanya sama Bu Ayu tuh harusnya. Oke. Silakan jika masih ada. Kalau misalnya tidak ada berarti kami kira sudah cukup ya. Karena ini tadi juga sudah cukup lama ya, dari jam 10 sampai 11.39. Tapi jika masih ada pertanyaan, monggo kita, kalau nggak ada nanti kita selesaikan di jam 11.45. Semoga apa yang kami sampaikan tadi sudah jelas nih Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah bisa mulai mengusulkan proposal. Kami tunggu usulan-usulan terbaik dari Bapak Ibu semua. Bagi yang mengusulkan melalui Simlitapmas, kalau tidak mau ambil resiko ya berarti mengusulkan proposal yang berbeda. Ya, jadi ini sekaligus kami di LP2M nanti merencanakan jika proposal-proposal di Simlitapmas yang tidak didanai, maksudnya ternyata tidak lolos, nanti kami rencanakan untuk diikutkan coaching klinik. Ya, jadi kan proposalnya sudah ada, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, kami nanti rencanakan. Kebetulan LP2M di tahun ini juga
ada anggaran untuk klinik proposal penelitian dan proposal pengabdian. Tapi nanti waktunya kita arrange dulu, kita atur dulu, otomatis nunggu yang Simultapmas, kemudian kita akan koordinasi dengan reviewer, karena kita harus memilih reviewer yang bersertifikat, ya, reviewer otomatis dari eksternal yang sudah punya sertifikat, karena beliau-beliau itu yang otomatis akan mereview proposal-proposal di Simultapmas. Kalau ada proposal baru yang mau diikut sertakan juga memungkinkan. Oke, saya kira sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan kepada Mas Sobirin selaku MC. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Leli, Bu Ayu, dan juga Pak Roni sebagai narasumber. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dan mengikuti acara. Cek. Suaranya masuk sudah, Pak? Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dan juga mengikuti kegiatan hingga akhir. Saya sebagai pembicara apabila banyak salah kata dan juga sikap yang kurang berkenan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dari saya tutup dengan bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Matur nuwun Pak Helmi, matur nuwun Pak Ali. Oke. Sami-sami Pak Imam, matur nuwun juga untuk kehadirannya. Tinggal di-share ke ini aja, ke sipunya.